jelas menjadi tanda pasukannya berperang dan mengantar Konstantinus pada kemenangan mutlak dan dielu-elukan oleh umat Kristen saat memasuki Roma. Sejak peristiwa itu, Konstantinus Agung memberi kebebasan kepada umat Kristen dan menjadikannya sebagai agama negara sampai menghantarnya menjadi pemeluk Kristen bersama ibunya. Kekristenan Helena semakin mendalam ketika ia berkesempatan berziarah ke tanah suci Yerusalem pada tahun 324. Kecintaan pada salib Yesus yang luar biasa membuat Helena bertekad menemukan salib Yesus di Yerusalem. Tuhan menunjukkan jalan. Helena menemukan 3 salib lengkap dengan paku-pakunya di sebuah sumur dekat Bukit Golgota. Namun, manakah salib Yesus? Berkat bantuan Uskup Makarios, ketiga salib itu ditempelkan pada seorang wanita yang telah lama sakit dan tak tersembuhkan. Ketika salib yang ketiga disentuhkan pada wanita tersebut, seketika wanita itu sembuh. Ia meyakini salib ketiga itulah salib Yesus. Setelah itu, ia meminta kepada putranya untuk mendirikan sebuah gereja di atas Bukit Golgota untuk menyimpan salib tersebut. Atas permintaannya juga, 2 gereja lainnya dibangun di Bethlehem, tempat kelahiran Yesus, dan di Bukit Zaitun, tempat Yesus mengalami sakratul maut dan diangkat ke surga. Setelah mendirikan banyak gereja, Helena bersatu dengan putranya yang berkuasa sebagai raja. Saat itu ibu kota Roma sudah dipindah ke Konstantinopel, dan Helena meninggal di sana pada tahun 330. Karena jasanya inilah Helena dianugerahi gelar santa. Atas perintah putranya, Helena dimakamkan di makam para raja di Gereja Apostol. Perjuangan iman Santa Helena dalam menemukan salib Yesus bukanlah sesuatu yang bisa ditempuh dengan cara mudah. Kesungguhan dan kegigihan Santa Helena membuat ia mampu menemukan salib Kristus. Dan kejernihan hatinya mampu membimbingnya untuk membedakan mana salib Kristus dan mana yang bukan. Apa yang bisa kita pelajari dan teladani dari hidup seorang Santa Helena? Paling tidak ada 2 hal penting yang menarik untuk kita refleksikan. Santa Helena adalah salah seorang kudus gereja dari kalangan awam yang baru mengikuti Kristus sebagai warga gereja ketika ia sudah berusia 63 tahun. Santa Helena membuktikan kekudusan hidupnya bersumber dari perjuangan tak kenal lelah, mengembangkan warisan kekristenan yang akhirnya sangat berjasa bagi peradaban kekristenan berikutnya. Dari Helena kita belajar, kekudusan dan teladan hidup Kristen tidak hanya dimiliki oleh kaum klerus, biarawan-biarawati, yang memang menguduskan hidupnya dengan kaul kesucian, kemiskinan, dan ketaatan.
atau dari orang yang mengikuti Kristus sejak kecil. Santa Helena berasal dari kalangan orang berada. Hidupnya tidak sedramatis seperti para martir lain yang mengorbankan harta benda dan meninggalkan kekayaan yang ia miliki untuk mengikut Kristus. Ia justru dengan kekuasaan yang dimiliki akhirnya menyelamatkan kekristenan dari kelompok-kelompok anti-Kristen. Sejauh mana kita terlibat dan melibatkan diri secara aktif dalam kegiatan menggereja, sebagaimana Santa Helena yang terpanggil menjadi seorang Kristen dan berpartisipasi dalam membangun peradaban kekristenan. Santa Helena menemukan salib Kristus, dan Paulus melihat dan merenungkan salib bukan sebagai tanda kekalahan dan kelemahan, tetapi kekuatan dan kebijaksanaan Allah. Sejauh mana kita merenungkan salib hidup kita sendiri? Apa makna salib dalam hidup kita? Semoga dua pertanyaan ini sungguh membantu kita merenungkan keteladanan Santa Helena sebagai santa pelindung paroki kita.